Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 23 April 2026, Kamis. Mari berdoa. Bapa Surgawi, masa ini ya Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Bapa masuk ke dalam hati dan pikiran kami agar kami bersedia mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan: Mentakrifkan semula Mesias Malaikat Pertama, bahagian 3. Ayat inti, tetapi Dewan Pengadilan akan bersidang dan berkuasa. Pemerintahannya akan dicabut, maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan akan diserahkan kepada umat suci milik yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 26 dan 27. Semalam kita telah melihat bahwa pada akhir tahun 1830-an, Josiah Leach mula mentafsirkan frasa "Sudahlah sampai saat penghakimannya" dalam Wahyu 14 ayat 7 sebagai merujuk kepada suatu peristiwa yang berlaku sebelum hari penghakiman terakhir. Leach sendiri mempercayai bahwa pengadilan atau penghakiman pra-kedatangan telah bermula pada tahun 1798, yaitu pada penghujung tempo nubuat 1260 hari dalam Daniel 7 ayat 25, dan bahwa ia akan berakhir sebelum kedatangan kedua Kristus pada penghujung tempo 2300 hari. Idea mengenai penghakiman pra-kedatangan tidak terhenti dengan kekecewaan besar pada Oktober 1844. Sebagai contoh, Enoch Jacobs bukan penganut Sabatarian selepas membincangkan tentang penutup dada penghakiman yang dipakai pada hari pendamaian, menyatakan pada November 1844 bahwa melainkan sesuatu yang sepenting penetapan penghakiman berlaku pada hari ke-10, 22 Oktober 1844. Sebaliknya, belum diberikan nubuat, belum digenapi, dan kita masih dalam kegelapan. Bagi Jacobs, penghakiman berlaku sebelum kedatangan Kristus secara pribadi dan kebangkitan orang-orang kudus. Sekali lagi, pada bulan Januari 1845, Apollos Hale dan Joseph Turner meminta pemahaman yang lebih mendalam mengenai perumpamaan perkawinan. Secara khusus, mereka menekankan bahwa perumpamaan perkawinan dalam Lukas 12 menyatakan bahwa orang-orang perlu menunggu sehingga Kristus kembali dari perkawinan. Mereka seterusnya memperhatikan bahwa perumpamaan perkawinan dalam Matius 22 menggambarkan satu adegan penghakiman di mana raja memeriksa para tetamunya untuk menentukan sama ada mereka memakai pakaian perkawinan. Turner dan Hale mengaitkan perumpamaan perkawinan itu dengan penerimaan Kristus akan kerajaannya dalam adegan penghakiman di Daniel 7. Mereka menyimpulkan bahwa bermula pada 22 Oktober 1844, Kristus memulakan satu tugas baru dalam dunia yang tidak kelihatan. Oleh itu, mereka mengisytiharkan penghakiman telah tiba. Menjelang 20 Maret 1845, William Miller telah menyamakan penghakiman dalam Wahyu 14 dengan adegan penghakiman dalam Daniel 7. Beliau menyatakan bahwa sejak tahun 1844, Tuhan berada dalam sifat kehakimannya, memutuskan perkara semua orang benar, supaya malaikat-malaikat tahu siapa yang harus dikumpulkan pada kedatangan kedua. Miller menambah, jika ini benar, siapa yang boleh mengatakan bahwa Tuhan belum lagi membenarkan tempat sucinya? Terima kasih Tuhan atas logik firman-Mu. Terima kasih karena Engkau akhirnya akan
menyingkirkan kuasa-kuasa, mementingkan diri yang telah menguasai dunia ini, dan akan mendirikan kerajaan yang kekal di mana kebenaran memerintah. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.